Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat JCC, seluruh hamba Tuhan, mahasiswa teologi, dan juga para aktivis gereja. Hari ini kembali saya membahas doktrin Roh Kudus yang kami siarkan melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Semoga melalui YouTube ini banyak orang mendapatkan kebenaran-kebenaran yang sangat penting. Karena kami rindu melalui pengajaran-pengajaran ini, Bapak Ibu mendapatkan banyak pemahaman-pemahaman baru tentang kebenaran Alkitab. Sebelum kita masuk pembahasan kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami, dan Engkau penuntun dan penopang kami. Sampai saat ini kami masih eksis, kami masih ada, kami masih hidup di dunia adalah belas kasih anugerah Engkau. Karena hidup kami bukan kami yang tentukan. Hidup kami ada di dalam tangan Engkau. Karena itu selama Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk hidup, berarti masih ada tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Demikian pula, Engkau tetap memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Karena Engkau masih punya tugas bagi hamba-Mu untuk memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab. Tuhan terus pakai hamba-Mu yang kecil ini. Supaya banyak mencerahkan orang untuk menerima kebenaran-kebenaran. Banyak kebenaran-kebenaran Alkitab yang disingkapkan. Dan khususnya saat ini kembali kami akan bahas tentang Roh Kudus. Tuhan memakai lidah hamba-Mu dan Tuhan membuka telinga dari siapapun yang mendengarkan pengajaran ini. Khususnya para dosen-dosen teologi, mahasiswa teologi, para hamba Tuhan, dan juga aktivis pengurus gereja. Supaya mereka dapat mengerti dengan baik doktrin Roh Kudus. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, topik tema yang akan kita kupas melalui link YouTube GCC, Jesus Christ Community atau Suara Kebenaran GCC adalah Roh Kudus. Dan topik ini saya sudah katakan termasuk topik yang panjang. Karena banyak kebenaran-kebenaran yang perlu kami jelaskan. Dan 1-2 kali sesi tidak akan selesai. Maka saya jelaskan secara sistematis, secara terstruktur sebanyak 25 sesi. Kita lihat inilah sesi-sesinya. 1-10. Nah Bapak Ibu semuanya itu nanti akan ada di dalam YouTube. Bapak Ibu tinggal klik mau nonton yang sesi mana. Nah, kemudian sesi 11 sampai 20. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah kupas sesi yang ke-12, mengenal 2 macam bahasa roh. Dan itu belum selesai. Akan dilanjutkan pada sesi yang ke-13 dengan judul yang sama, mengenal 2 macam bahasa roh, volume yang kedua. Nah, kemudian ada sesi yang ke-21 sampai 25. Jadi total pelajaran Roh Kudus ada 25 sesi. Saya tanpa bermaksud sombong, tanpa bermaksud merendahkan para teolog, hamba-hamba Tuhan yang lain, saya ingin katakan, Bapak Ibu tidak akan temukan pemahaman penjelasan topik Roh Kudus secara detail, terstruktur, sistematis seperti ini secara lengkap. Nggak akan bisa ditemukan. Tapi Bapak Ibu akan temukan di link YouTube GCC. Suara Kebenaran GCC. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Judulnya, 2 macam bahasa roh, volume yang kedua. Pada bagian pertama, sudah saya jelaskan bahwa bahasa lidah atau glosolali di Alkitab itu ada 2 jenis dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Perhatikan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Bahasa roh. Ada bahasa roh Dorea dan ada bahasa roh karismaton. Bahasa roh Dorea adalah bahasa roh yang dipakai untuk berdoa kepada Allah secara pribadi-pribadi.
Sedangkan bahasa roh karismaton adalah bahasa roh yang dipakai untuk bernubuat atau berkhotbah pakai bahasa roh dan ditujukan kepada jemaat. Ini dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama itu disebut bahasa roh atau berglosolali. Bapak Ibu, bahasa roh atau berglosolali. Ketika Anda nggak bisa membedakan mana yang dorea, mana yang karismaton, pasti terjadi benang khusus. Anda akan kacau dalam penjelasannya. Lebih jauh, yang dorea ini adalah janji Allah. Bahasa roh dorea adalah janji Allah sebagai tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Berarti semua orang bisa dapat bahasa roh jenis dorea. Sedangkan yang karismaton adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan dan hanya bisa diperoleh orang tertentu. Berarti tidak semua orang bisa dapat. Manfaatnya yang dorea adalah untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Sedangkan yang karismaton adalah bernubuat atau berkhotbah pakai bahasa roh di hadapan jemaat. Nah, yang ini bisa dimengerti dan bisa ditafsirkan dan orangnya dibatasi 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang dan harus bergiliran seorang demi seorang. Jadi ini beda. Jadi dari layar ini sangat jelas ada 2 bahasa roh yang berbeda dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Yang dorea bisa didapat oleh semua orang. Karena ini itu tanda bukti Anda dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan yang karismaton hanya orang tertentu. Karena itu 9 karunia pelayanan. Walaupun ada perbedaan, namun bersumber dari Roh Kudus yang sama dengan fungsi dan tujuan yang berbeda. Jelas ya? Menurut Anda, apakah bahasa lidah atau glosolali itu dapat dimengerti? Pasti ada 2 jawaban. Ada yang mengatakan, bisa dimengerti Pak, harus bisa mengerti. Ada yang mengatakan, tidak bisa dimengerti. Alkitabnya sama, kok bisa memunculkan 2 statement yang berbeda, berarti ada masalah. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa bahasa lidah atau glosolali harus dapat dimengerti. Jika tidak ada mengerti, maka itu bukan bahasa lidah yang dikaruniakan Tuhan. Berarti bahasa rohnya palsu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Ini sudah pernah saya tanyakan di bagian sesi yang pertama. Apakah Anda setuju? Karena salah satu buku yang menegaskan bahwa bahasa roh harus bisa dimengerti. Yang menulis buku adalah pendeta Stephen Tong. Maka di sesi 11, 12, 13, sebenarnya itu saya mengcounter sang profesor atau pendeta besar, pendeta Stephen Tong, pemahaman beliau tentang bahasa roh yang menurut saya kurang tepat. Dengan tidak bermaksud untuk menyerang, tidak bermaksud untuk menghakimi, tidak bermaksud untuk melecehkan, merendahkan beliau, tidak. Saya sangat menghormati beliau. Dalam bukunya Roh Kudus, Doa dan Kebangunan, di halaman 44, 46, 48, beliau menegaskan bahwa bahasa roh harus dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang yang mendengar bahasa roh itu. Kalau tidak bisa dimengerti, berarti itu palsu. Maka beliau katakan harus diuji kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita coba lihat dulu bukunya di halaman 44. Di halaman 44. Beliau mengutip Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 untuk membuktikan statement beliau bahwa bahasa roh harus bisa dimengerti. Karena ini bercerita tentang hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Ada 15 suku bangsa yang bisa mengerti bahasa lidah, bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta. Tapi Pak Tong lupa bahwa di hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan ada 2 kelompok orang. Kelompok yang saleh, 15 suku bangsa, tapi ada kelompok yang tidak saleh.
Yang tidak saleh, tidak mengerti bahasa ini, maka mereka katakan lagi mabuk anggur. Kalau betul bahasa roh bisa dimengerti, seharusnya saleh bisa mengerti, yang tidak saleh pun bisa mengerti. Kalau betul bahasa roh itu bisa dimengerti. Kenapa yang saleh mengerti, yang tidak saleh tidak mengerti? Berarti ada masalah. Penjelasan Pak Tong di sini. Oke, kita akan kupas di bagian bawah nantinya. Lalu ayat 46. Istilah glosal atau glosolali atau karunia lidah dicantumkan sebanyak 50 kali di Perjanjian Baru. Setiap kali istilah itu dipakai harus dimengerti sebagai bahasa, bukan sebagai suara yang tidak berarti. Sekarang banyak orang mengaku berglosolali, tetapi tak seorang pun tahu apa yang diucapkannya. Saya tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, karena istilah glosa di dalam Alkitab berarti bahasa. Pada waktu orang-orang yang datang dari 15 suku daerah berbeda tersebut mendengar pemberitaan firman yang disampaikan dalam bahasa yang bisa mereka mengerti. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Glosa berarti bahasa yang bisa mereka mengerti. Nah, jadi penjelasan Pak Tong di bukunya, bahasa roh harus bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, bukan bahasa roh. Lalu, di ayat halaman 48. Saya tidak baca semua, tapi saya akan kutip-kutip ya. Istilah glosa dipakai sebanyak 50 kali. Oh, ini tadi sudah ya. Terulang kayaknya. Istilah glosa dipakai sebanyak 50 kali di dalam Perjanjian Baru dan seluruh pemakaian dapat dikatakan tidak satu kali pun istilah tersebut dikaitkan dengan suara-suara yang tidak ada artinya, melainkan selalu mempunyai arti bahasa. Pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus memenuhi mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, tetapi pendengar mendengar dengan jelas, seolah-olah pengkhotbahnya sedang menyampaikan khotbah dalam bahasa daerah yang mereka mengerti. Oke, ini pernyataan atau statement dari Pak Tong, bahwa bahasa roh harus bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, berarti bukan bahasa roh. Kita lihat. Menurut saya, apa yang diuraikan oleh Pak Stephen Tong dalam bukunya di halaman 444648 ada yang kurang tepat. Di mana tidak tepatnya, saya akan berikan argumentasi Alkitabiah di bawah ini. Oke? Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saya tidak bermusuhan dengan Pak Tong. Secara pribadi, saya tetap menghormati Pendeta Stephen Tong sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan karisma. Tapi apakah sesama hamba Tuhan itu tidak boleh beda pendapat? Dan tidak boleh memiliki pandangan yang berbeda dalam penafsiran-penafsiran Alkitab? Berbeda pendapat tidak mesti bermusuhan. Saya tetap menjunjung tinggi, beliau punya karunia dipakai Tuhan luar biasa untuk pelayanan tertentu. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan kecil, juga mungkin Tuhan punya karunia dalam hal pengajaran-pengajaran. Ya sudah, nggak apa-apa, saya belajar Pak Tong. Mohon maaf, semoga beliau yang sudah level tinggi juga sedikit melirik untuk melihat di mana penjelasan saya, sehingga beliau mungkin suatu hari bisa melakukan koreksi terhadap bukunya. Tapi kalau menurut beliau sudah benar, ya sudah, tinggal jemaat, tinggal hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen teologi yang akan menilai penjelasan saya kah atau penjelasan Pak Tong mana yang benar. Pasti di sini akan terjadi pembelahan. Ada yang pro Pak Tong, ada yang pro Pak Nathan. Itu saja. Tapi kami tidak bermusuhan. Saya tetap menghormati beliau sebagai hamba Tuhan yang punya kapasitas masing-masing. Bahasa. Bahasa roh, bahasa. Ketika kita berbicara tentang bahasa, kita harus bisa membedakan bahasa dunia dengan bahasa roh. Ini kegagalan fatal pertama dari Pak Tong. Beliau mencampur adukan bahasa roh dengan bahasa dunia. Yang namanya bahasa dunia adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang dunia sebagai alat komunikasi. Maka disebut bahasa manusia. Dan bahasa manusia itu memang harus dan mutlak bisa dimengerti dalam konteks dan ruang lingkap tertentu.
bahasa manusia. Harus bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, baru Anda bisa berkata, bukan bahasa. Tapi konteks dan ruang lingkupnya apa? Saya orang Kek. Okay? Ketika saya pakai bahasa Kek, Pak Stephen Tong tidak mengerti bahasa Kek. Pak Stephen Tong tidak boleh berkata bahasa Kek bukan bahasa. Karena saya tidak mengerti. Tidak boleh. Misalnya nih. Nhi min pak mo, nhi fun min mo, ngai kong ke sin lin. Anda nangkap nggak? Pasti orang Kek mungkin nangkap. Artinya adalah, apakah Anda mengerti, apakah Anda jelas? Saya sedang menjelaskan tentang Roh Kudus. Dalam bahasa Kek tadi. Hakkah. Itu bahasa manusia. Ini yang disebut bahasa akal budi. Tapi ada lagi bahasa roh. Bahasa yang dipakai oleh makhluk roh atau di alam roh. Nah, belum tentu manusia bisa mengerti bahasa ini. Misalnya contohnya adalah bahasa malaikat. Sesama malaikat berbicara pakai bahasa apa? Pasti bahasa malaikat. Sesama manusia pasti bicara bahasa manusia. Nah, bahasa manusia sendiri kan jenisnya macam-macam. Indonesia saja ada sekitar 700 suku bangsa. Berarti ada 700 bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana kita boleh berkata, saya tidak mengerti bahasamu, berarti bahasamu bukan bahasa. Bapak Ibu, bahasa isyarat saja sudah bisa bahasa. Bahasa Tarzan. Anggap nggak? Dua orang nih, Jepang sama orang Singapura. Jepang, Singapura. Yang satu bahasa Jepang, yang satu bahasa Inggris. Tidak bisa komunikasi. Mereka bisa pakai bahasa isyarat. Begitu orang Jepang menundukkan kepala, orang Singapura, oh dia lagi menghormati saya. Dia akan tunduk juga. Itu bahasa isyarat. Ketika ditawarkan makanan atau minuman, lambai-lambai artinya, sorry saya lagi nggak kepingin makan atau minum. Itu bahasa isyarat. Bahasa nggak? Bahasa. Anda belum, kalau nggak mengerti, Anda tidak boleh berkata, itu bukan bahasa. Bahkan ada bahasa isyarat yang beda nih. Saya pernah ketemu, kalau selama ini bahasa isyarat mengangguk berarti setuju atau iya. Geleng berarti tidak setuju atau tidak. Ternyata ada suku di dunia, kalau mengangguk berarti tidak setuju, geleng-geleng berarti setuju. Nah, gimana tuh? Jadi kompleks. Oke. Intinya adalah bahasa dunia, bahasa manusia, bahasa roh adalah bahasa yang dipakai makhluk roh. Dan salah satu makhluk roh itu adalah malaikat-malaikat. Berarti ada bahasa manusia dan bahasa malaikat. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Semua bahasa manusia. Karena di zaman Paulus bahasa itu sudah macam-macam. Karena gara-gara peristiwa Menara Babel. Dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Perhatikan dua macam bahasa. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa manusia adalah bahasa akal budi. Bahasa malaikat adalah bahasa roh. Karena malaikat itu adalah makhluk roh. Jadi ketika sesama malaikat berbicara pakai bahasa malaikat, Pak Stephen Tong tidak boleh berkata bahasa malaikat bukan bahasa. Karena gua tidak mengerti. Nggak boleh keluar statement tersebut. Karena Pak Tong tidak mengerti bahasa malaikat, tapi sesama malaikat mengerti. Sama juga Pak Tong tidak mengerti bahasa roh, tapi Allah mengerti. Karena bahasa roh untuk berdoa kepada Allah. Oke? Bahasa. Dalam bukunya Roh Kudus, Doa dan Kebangunan halaman 46, Pendeta Stephen Tong menulis, istilah glosa dalam Alkitab berarti bahasa. Glosa berarti bahasa yang bisa mereka mengerti. Saya setuju bahwa yang namanya bahasa seharusnya bisa dimengerti. Saya setuju itu. Namun jika saya tidak pernah belajar bahasa tertentu, katakanlah bahasa Thailand. Bagaimana saya bisa mengerti apa yang diucapkan orang Thailand? Dan ketika saya tidak mengerti bahasa Thailand, apakah saya boleh berkata bahasa Thailand tidak benar? Itu bukan bahasa, itu bukan glosa. Masalahnya begini. Ketika saya
melakukan studi banding ke gereja di Taiwan, oke, di Taiwan. Nah, ada 2 orang utusan dari Thailand. 2 orang utusan dari Thailand, yang satunya Daniel dan satunya bernama Lu Mei Chang. Lu Mei Chang. Nah, yang Lu Mei Chang itu adalah penduduk asli orang Thailand. Dia sudah Kristen. Nah, waktu ke Thailand, kebetulan dengan Daniel dia orang Kek. Jadi saya suka berbicara bahasa Kek. Waktu kami ketemu di Taiwan. Ya, ketemu di Taiwan. Nah, saya Mandarin masih oke lah, bisa dipakai komunikasi. Dan dia bisa bahasa Kek, saya bisa bahasa Kek. Walaupun beda negara. Nah, tapi yang Lu Mei Chang ini tidak bisa. Bahasa Mandarin nggak bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Dia hanya bisa bahasa Thailand. Dan bahasa Thailand ternyata susah sekali itu dipelajari. Karena nadanya itu loh, senggaunya itu susah sekali. Jadi kalau saya mau bicara sama Lu Mei Chang, saya harus pakai Daniel untuk menerjemahkan. Karena kan kita satu tim, satu mobil seringkali beberapa bulan lamanya. Jadi saya tidak boleh berkata bahasa Thailand bukan bahasa karena saya tidak mengerti. Tidak boleh. Karena saya tidak mengerti, saudara Daniel mengerti. Karena dia orang Thailand. Di Alkitab sangat jelas mengungkapkan bahwa ada bahasa roh yang memang tidak bisa dimengerti. Perhatikan ayat ini. Bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jelas kan di sini? Perhatikan ini. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Artinya ada bahasa roh yang memang tidak bisa dimengerti. Kalau begitu, mohon maaf. Apakah Pak Stephen Tong tidak setuju dengan tulisan Rasul Paulus di sini? Paulus sudah katakan, memang ada bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi Allah mengerti. Kenapa demikian? Karena kita orang yang berbahasa roh itu bukan sedang berbicara dengan bahasa manusia, tapi pakai bahasa roh. Nah, dia bukan sedang berbicara kepada manusia, tapi sedang berbicara kepada Allah. Artinya, dia sedang berdoa pakai bahasa roh kepada Allah. Allah mengerti. Maka di sini dikatakan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hanya Allah yang mengerti rahasia itu. Hanya Allah yang mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh orang itu. Setan pun belum tentu mengerti. Padahal setan itu makhluk roh. Malaikat juga belum tentu mengerti. Tapi Allah mengerti. Okay? Karena kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, ini persoalannya. Karena itu kenapa Pak Tong harus mengatakan bahasa lidah. Glosa. Glosa artinya bahasa. Dan bahasa harus mengerti. Masalahnya adalah siapa yang harus mengerti. Kalau manusia nggak mengerti, tapi Allah mengerti, masih bisa disebut glosa nggak? Masih bisa disebut bahasa nggak? Bisa. Bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa yang dipakai roh kita berkomunikasi dengan roh Allah. Itu bahasa roh. Bahasa komunikasi. Oke? Kita coba lihat. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Perhatikan, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jelas nggak? Penjelasan di 1 Korintus 14 ayat 2. Roh Kudus yang berdoa kepada Allah. Bukan Anda lagi. Jadi ketika engkau sedang berbahasa roh. Itu roh Kudus yang ada di dalam diri Anda sedang berkomunikasi dengan Allah. Bukan Anda yang berdoa, tapi Roh Kudus yang berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Yaitu ada rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah mengerti bahasa roh, artinya manusia nggak mengerti urusan manusia. Jadi ini bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Lalu
Alkitab juga menjelaskan bahwa ada jenis bahasa roh yang bisa dimengerti. Kita lihat, bisa dimengerti. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang seorang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Perhatikan di sini. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini bahasa roh yang bisa dimengerti. Siapa yang bisa mengerti? Orang yang berbicara mungkin mengerti, tapi kalau dia tidak mengerti, Allah pasti akan memakai orang lain, yaitu menafsirkan bahasa roh itu. Kalau bahasa roh jenis ini tidak bisa dimengerti, bagaimana bisa ditafsirkan? Nangkap nggak? Kalau bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan, berarti bahasa roh jenis ini bisa dimengerti. Itu masalahnya. Karena ini kalau kita nggak bisa bedakan mana yang bisa dimengerti punya, masa yang tidak bisa dimengerti punya, benang kusut. Kacau. Dari sini bisa disimpulkan bahwa bahasa roh ada dua macam. Yaitu bahasa roh yang tidak bisa dimengerti, yang manfaatnya berdoa kepada Allah secara langsung. Sedangkan ini yang disebut bahasa roh doreah. Kemudian bahasa roh yang bisa dimengerti. Karena bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan. Manfaatnya untuk bernubuat atau berkhotbah, tujuannya untuk membangun jemaat. Ini yang disebut karismaton. Jadi ada dua macam bahasa roh. Kalau tidak bisa dimengerti, berarti hanya dua kemungkinan. Kalau bahasa roh tidak bisa dimengerti, hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bukan bahasa roh Anda buat-buat. Atau kemungkinan kedua, dia sedang berbahasa roh dorea. Makanya Pak Tong tidak boleh generalisasi. Artinya semua bahasa roh yang tidak bisa dimengerti palsu. Beliau lupa ada bahasa roh yang dipakai itu kepada Allah secara pribadi yang tidak perlu ditafsirkan. Ini dorea. Beliau tidak menangkap dalam hal yang satu ini. Kita lihat halaman 46 dari bukunya. Namun pendeta Stephen Tong dalam bukunya menegaskan bahwa bahasa lidah atau glosolali mutlak harus bisa dimengerti. Nah, untuk membuktikan bahwa bahasa lidah atau glosolali bisa dimengerti, beliau mengambil contoh kasus pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan Elia Miron juga akhirnya mengutip seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Tong. Sehingga ketika Pak Tong salah menjelaskan, Elia Miron juga salah menjelaskan. Makanya di pelajaran sesi yang ke-11, Pendeta Stephen Tong dan Elia Miron gagal paham tentang bahasa roh. Kita lihat lebih tajam. Halaman 46, beliau mengutip tentang peristiwa hari Pentakosta. Ada 15 suku bangsa yang hadir dan melihat langsung Roh Kudus dicurahkan. Mereka melihat lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan mereka juga melihat, juga mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing. Oke? Senolalia. Bahasa-bahasa asing. Tapi mereka mengerti bahasa-bahasa asing yang diucapkan karena ada 15 suku bangsa di sini. 15 suku bangsa itu kita lihat. Lebih jauh apa saja nanti di bagian layar selanjutnya. Tahukah Anda di mana kekeliruan Pak Stephen Tong dalam menjelaskan bahasa lidah atau glosolali yang terjadi pada hari Pentakosta? Di mana Pak Tong menjelaskan bahwa bahasa lidah itu bisa dimengerti oleh 15 suku bangsa. Ya, 15 suku bangsa. Menurut beliau ya, ada bagian tertentu yang kacau di sini. Kacaunya di mana? Kita lihat. Kisah Rasul pasal yang kedua. Peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua adalah kasus khusus yang harus dimengerti secara khusus pula. Pada saat itu, ada dua kelompok orang. Kelompok orang-orang saleh
yang dicatatkan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 12 dan kelompok yang tidak saleh yang dicatatkan pasal 2 ayat 13 sampai 15. Nah, Allah sengaja membuka telinga dan pikiran dari 15 suku bangsa yang saleh untuk bisa mendengar dan mengerti bahasa lidah yang diucapkan lebih dari 100 orang, lebih dari 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang bisa mengerti adalah kelompok saleh. Orang-orang saleh, mereka bisa mengerti glosolali yang diucapkan oleh 120 orang. Tetapi orang yang tidak saleh tidak mengerti. Mereka malah mengejek, mereka lagi mabuk anggur. Kalau betul bahasa roh, bahasa lidah bisa dimengerti, yang saleh bisa mengerti, yang tidak saleh juga bisa mengerti. Kenapa yang tidak saleh tidak bisa mengerti, hanya yang saleh bisa mengerti? Berarti bahasa lidah hanya bisa dimengerti orang tertentu juga ketika Tuhan bukakan. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, yang melihat peristiwa itu ada ribuan orang dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok orang-orang yang saleh, yaitu mereka yang bisa mengerti bahasa lidah, ada 15 suku bangsa. Nah, siapa saja? Kita lihat 15 suku bangsa. Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Kreta, orang Arab. 15 suku bangsa. Dan mereka bisa mengerti bahasa roh yang diucapkan oleh 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka bisa tangkap, bisa mengerti. Maka mereka takjub dan penasaran. Loh, kok orang Galilea bisa bahasa Arab? Kok bisa bahasa Kapadokia? Kok bisa bahasa Pontus? Lalu orang Frigia berkata, loh, dia sedang berbicara bahasa Frigia loh. Lalu ada orang Kreta. Mereka sudah bahasa Kreta loh. Padahal sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus atau 120 orang yang berdoa dipenuhi Roh Kudus sedang berbahasa roh. Mereka tidak sedang bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Tidak. Mereka tidak sedang berbahasa 15 suku bahasa itu. Mereka sedang berbahasa roh. Nah, Tuhanlah yang membuka telinga orang Arab, orang Roma, orang Libya untuk mengerti. Jadi beda. Lalu kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak saleh, yaitu mereka yang tidak percaya bahasa lidah, maka mereka tidak mengerti, bahkan mereka mengejek mabuk anggur. Coba kita lihat perbandingan. Anda termasuk mana? Anda termasuk orang yang saleh atau yang tidak saleh? Hanya itu saja. Tanggapan tentang bahasa roh, kelompok yang saleh dan tidak saleh. Yang saleh kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 11. Ini yang diucapkan mereka. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi 15 suku bangsa ini takjub. Loh, kok mereka bisa bahasa ini? Mereka sedang berbicara, memuji Allah, membesarkan Allah, kemudian memuliakan Allah dan sebagainya. Sedangkan yang tidak saleh, mereka berkata apa? Pasal 2 ayat 13. Tetapi orang-orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita lihat. Kalau memang betul bahasa lidah atau glosolalia bisa dimengerti, seharusnya keduanya kelompok itu sama-sama bisa mengerti. Orang yang saleh bisa mengerti, orang yang tidak saleh pun bisa mengerti. Kalau betul bahasa roh bisa dimengerti. Tapi faktanya orang-orang tidak saleh tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Tuhan tidak buka telinganya untuk mengerti. Itu masalahnya. Karena itu, di sini fatalnya Pak Tong, beliau tidak mencoba mendalami, tidak mencoba menggali lebih dalam, pokoknya tidak mengerti, berarti palsu. Tidak seperti itu. Ketika Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta di Yerusalem, paling tidak ada 120 orang yang berbahasa roh. Kita lihat Kisah Rasul 1:15. Kira-kira apa yang terjadi ketika 120 orang berkumpul lalu berbicara pakai bahasa yang mereka mengerti. Mereka pakai bahasa mereka.
Katakanlah 120 orang, ada 15 suku bangsa. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Madura, ada orang Betawi, ada orang Dayak, ada orang Minangkabau, ada orang Aceh. 15 suku bangsa Indonesia. 120 orang. Dan orang Batak berbicara pakai bahasa Batak. Orang Minangkabau bahasa Minangkabau. Orang Aceh berbicara pakai bahasa Aceh. Masing-masing. Lalu kita yang dari luar mendengar, kita bisa nangkap nggak? Katakanlah, orang Aceh sedang berbahasa Aceh. Orang Aceh yang ada di luar bisa mengerti nggak? Dia sedang berdoa pakai bahasa Aceh. Bisa menangkap nggak? Tidak bisa. Karena kacau balau. Kacau balau. Orang Aceh baru ngomong satu kalimat, tapi sudah ditimpa oleh kalimat-kalimat orang suku lain. Kacau. Orang Aceh tidak bisa mendengar dengan jelas. Sama juga. Di dalam ada orang Papua. Orang Papua sedang berdoa pakai bahasa Papua. Lalu di luar ada orang Papua. Bisa mendengar? Tidak bisa. Karena apa? Karena kacau. Baru saja orang Papua ini ngomong satu kata sudah ditimpa oleh kalimat-kalimat yang lain. Karena ada 120 orang bersama-sama berdoa pada saat itu. Kacau nggak? Kacau. Nggak mungkin bisa dengar. Tapi kenapa 15 suku bangsa itu bisa mendengar dengan jelas? Karena Tuhan yang membuka telinganya. Sehingga orang Papua berdoa. Tuhan membuka telinga orang Papua di sini bisa terkonek langsung. Itu masalahnya. Bapak Ibu saya kasih. Yang terjadi 15 suku 120 orang sebenarnya tidak sedang berbicara 15 suku bangsa punya bahasa. Tidak. Mereka 120 orang sedang berbahasa roh. Sedang berbahasa roh. Tapi Tuhan membuka telinga orang-orang salih 15 suku bangsa untuk mengerti mereka punya bahasa. Itu sebenarnya. Kita lihat prinsip bahasa roh menurut Pak Tong. Di halaman 52 kita akan lihat di bukunya prinsip karunia bahasa roh. Berbicara tentang karunia berglosolali di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus memberikan 3 prinsip untuk mencegah gereja dari kekacauan. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Yang mempunyai karunia berbahasa roh harus menyampaikan secara tertib seorang demi seorang. Tidak bersama-sama. Perhatikan, seorang demi seorang tidak bersama-sama. Bukan seluruh jemaat berdoa dengan bahasa roh secara serentak. Alkitab menegaskan tidak. Jika mau menyampaikan sesuatu haruslah seorang demi seorang bergantian. Oke, Pak Tong kalau jelaskan di karismaton benar. Tapi ketika diterapkan di Dorea, kacau, salah. Yang kedua, di dalam satu kebaktian paling banyak hanya 2 atau 3 orang yang berbicara dengan bahasa roh. Tidak boleh lebih. Yang ketiga, kalau seorang berbicara dalam bahasa roh harus ada penerjemahnya supaya semua orang mengerti. Kalau Pak Tong menjelaskan tentang karismaton betul, tapi kalau Dorea jadi salah. Di mana salahnya? Saya akan tanggapi. Bahasa roh untuk doa tidak perlu bergiliran seorang demi seorang. Bisa dilakukan serempak bersama-sama dan orangnya tidak dibatasi. Kita buktikan. 120 orang mereka berdoa bersama enggak? Bergiliran enggak? Enggak kan? Mereka 120 orang sama-sama berdoa pakai bahasa roh. Dan ada terjemah enggak? Enggak ada. 120 orang loh, oke? Sedangkan Pak Tong mengatakan 2, paling banyak 3 orang. Seorang demi seorang dan harus ada penerjemahnya. Berarti sudah ada beda. Lalu, ketika Petrus dan rasul-rasul berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, apakah bergiliran? Enggak. Lalu, seluruh penduduk Samaria ketika dibaptisi oleh Filipus, nah kemudian mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria berdoa dan orang-orang Samaria semuanya dapat Roh Kudus. Semuanya dapat Roh Kudus. Apakah 3 orang saja penduduk Samaria? Apakah bergiliran? Tidak. Semua serempak berdoa pakai bahasa roh. Kemudian Cornelius mengumpulkan sanak famili dan sahabat-sahabat dia
lalu mengundang Petrus khotbah di rumahnya. Ketika Petrus lagi berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang berkumpul saat itu. Saya yakin ada puluhan orang. Puluhan orang, semuanya berbahasa roh. Ada yang menerjemahkan? Enggak. Kemudian, waktu Paulus mengunjungi jemaat di Efesus, pedalaman Efesus, dia bertemu dengan 12 orang jemaat. Paulus tanya, apakah kalian sudah ada Roh Kudus? Jawab mereka, belum. Nah, singkat cerita, akhirnya Paulus membaptis ulang mereka, lalu mengajak mereka berdoa. Paulus tumpangi tangan 12 orang. 12-nya dapat Roh Kudus. 12 orang. Sedangkan Pak Tong dalam bukunya mengatakan paling banyak 2 atau 3 orang, seorang demi seorang, harus ada terjemahkan. Sedangkan yang di sini, 5 peristiwa saya munculkan bertolak belakang. Berarti di sini ada masalah. Masalah di mana? Kita lihat. Jika tidak memenuhi ketiga syarat di atas, harus segera dihentikan. Dengan kata lain, Pak Tong cukup berani menstop orang yang sedang berbahasa roh. Karena apa? Pak Tong nggak mengerti. Jadi orang yang lagi berdoa nih, berbahasa roh. Karena Pak Tong datang, orang itu tidak mengerti. Hei, stop, itu bukan bahasa roh. Kalau jemaat Pak Tong diperlakukan demikian, pasti pada jemaat itu benar-benar dapat Roh Kudus ya dari Tuhan. Pasti jemaat itu akan keluar dari gereja Pak Tong. Karena apa? Saya sedang berbahasa roh. Tapi Pak Tong suruh stop. Pada saya benar-benar sedang berbahasa roh. Di sini Paulus membatasi, bukan merangsang semua orang berbicara. Masalah begini. Kita lihat perkataan Paulus, 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus saja nggak berani melarang orang berbahasa roh. Karena Paulus tahu ada 2 macam bahasa roh. Sedangkan Pak Tong berani mengeluarkan statement, jangan pakai bahasa roh, karena nggak ada yang mengerti. Itu kan lebih hebat dari Paulus. Itu bahaya sekali. Jangan sampai akhirnya menghujat Roh Kudus. Orang lagi berdoa pakai bahasa roh, lalu stop, itu bukan Roh Kudus. Bisa menghujat Roh Kudus loh. Dan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus adalah dosa mematikan. Hati-hati, sangat hati-hati. Ketika seorang menghujat Roh Kudus, dampaknya itu sangat mengerikan karena itu dosa kekal. Kalau seorang berbicara dalam bahasa roh, harus ada penterjemahnya supaya orang lain bisa dimengerti. Kita lihat. Tidak ada catatan di Alkitab bahwa bahasa roh untuk doa, dorea, harus ditafsirkan atau diterjemahkan. Tidak ada. Tidak seorang pun yang mengerti bahasa roh dorea. Di 1 Korintus 14 ayat 2. Bagaimana bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Doa dengan bahasa roh sasarannya adalah berkomunikasi antara pendoa dengan Tuhan secara pribadi. Untuk apa diterjemahkan? Cukup Tuhan yang mengerti bahasa roh itu. Yang lain tidak mengerti urusan dia. Jadi, apa yang disampaikan di buku tersebut ada masalah. Kesimpulan saya terhadap buku berjudul Roh Kudus, Doa, dan Kebangunan, Bapak Stephen Tong hanya memahami bahasa roh jenis karismaton yang termasuk dalam 9 karunia pelayanan. Jadi dari buku Pak Tong ini beliau tidak memahami ada 2 macam bahasa roh. Jadi persoalan di sana kita lihat yang karismaton. Bahasa roh jenis ini adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan. Artinya hanya bisa didapat oleh orang tertentu. Makanya dibatasi. Okay? Digunakan untuk bernubuat, berkhotbah, atau membangun jemaat. Dibatasi 2, paling banyak 3 orang. Dan seorang demi seorang. Dan harus ada yang menerjemahkan. Sedangkan yang jenis dorea, Pak Tong tidak memahami di sini. Dorea. Bahasa roh jenis ini adalah janji Allah yang bisa dimiliki semua jemaat. Yoel pasal 2 ayat 28, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya semua orang bisa mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan itu tergenapi di hari Pentakosta. Maka di hari Pentakosta 120 orang semuanya berbahasa roh. Digunakan untuk berdoa secara pribadi atau bersama-sama kepada Allah dan tidak perlu ditafsirkan. Jadi 2 macam bahasa roh ini harus dimengerti dengan jelas.
Katakanlah, ini ada benang kusut. Benang kusut itu ada dua macam benang. Dua macam benang, satu merah, yang satu putih. Tapi kusut. Ketika Anda tidak bisa menarik benang merah diurai, ditarik keluar, dan benang putih ditarik keluar, tetap kusut. Maka harus pelan-pelan diurai. Bahasa roh karismaton katakanlah benang merah, bahasa roh Dorea katakanlah benang putih. Ketika Anda tidak bisa menarik keluar mana yang kelompok Dorea, mana yang kelompok karismaton, dasar ayatnya pasti kacau dalam penjelasan Anda. Karena itu tidak mudah dia mengerti. Banyak sekali hamba Tuhan kacaunya di sini. Ketentuan dan aturan dalam penggunaan kedua macam bahasa ini. Kita lihat lebih jauh. Aturan dan penggunaannya. Supaya lebih jelas, lebih murni. Ada ketentuan aturan main dalam penggunaan dua macam bahasa lidah tersebut. Bahasa lidah 9 karunia pelayanan dan bahasa lidah untuk doa. Ini adalah janji Allah. Jumlah orangnya dibatasi kalau yang karunia pelayanan. Karena termasuk 9 karunia pelayanan dibatasi paling 2 atau 3 orang. Sedangkan yang bahasa roh Dorea tidak perlu dibatasi. Terserah mau berapa orang. Kemudian penggunaannya harus bergiliran seorang demi seorang. Karena dia tuh sedang bernubuat atau berkhotbah pakai bahasa roh. Bagaimana kalau khotbah tiga-tiganya langsung tampil ABC? Berwaktu bersamaan, yang nerjemahkan itu harus terjemahkan siapa? Jemaat yang sedang mendengar harus mendengarkan siapa? Karena tiga-tiganya langsung berbicara pakai bahasa roh. Sedangkan yang doa itu beda. Penggunaannya bisa serempak bersamaan atau sekaligus. Artinya, gereja A, katakanlah gereja kami. Katakanlah kan, gereja GCC punya jemaat 100 orang dan 100-nya dipenuhi Roh Kudus. Boleh nggak saya mengajak 100 jemaat saya langsung berdoa kepada Tuhan pakai bahasa roh? Boleh nggak? Serempak, tidak bergiliran, tidak diterjemahkan. Boleh nggak? Boleh. Jemaat GCC ada 500 orang. Boleh nggak jemaat GCC yang 500 orang itu saya kumpulkan di satu ruangan besar. Lalu oke, kita akan berdoa kepada Allah pakai bahasa roh 5 menit. Boleh nggak 500 orang langsung pakai bahasa roh? Boleh? Boleh. Tapi kalau yang karismaton nggak boleh. Yang Dore boleh. Jadi harus memisahkan. Kemudian harus ada yang menafsirkan, sedangkan yang Dorea ini tidak perlu ditafsirkan. Karena berdoa secara pribadi kepada Allah. Allah mengerti. Orang lain tidak perlu mengerti. Aturan main dalam bahasa roh kategori 9 karunia pelayanan. Saya akan lebih pertajam dan supaya jelas. 1 Korintus 14 ayat 27, ini yang dikutip Pak Tong dalam bukunya. Oke, kita lihat dulu. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Dibatasi paling banyak 2 atau 3 orang. Kemudian harus bergiliran seorang demi seorang. Harus ada orang lain yang menafsirkan. Ayat 28. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, di ayat 27 dan 28 itu ada 2 jenis bahasa roh. Bapak tangkap nggak? Ayat 27 adalah jenis bahasa roh karismaton. Sedangkan ayat 28 ada jenis bahasa roh Dorea. Anda berdoa secara pribadi pakai bahasa roh kepada Allah. Jadi, sangat jelas kedua itu. Oke, kita lihat lebih jauh. 1 Korintus pasal 14 ayat 27. Saya akan counter dengan bukti ayatnya. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Syaratnya kan? Sekarang kita lihat. Pasal Kisah Rasul 19 ayat 6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka berbahasa roh. Jumlah mereka berapa? 12 orang. Ini kan sudah bentrok ayat Alkitab. Nangkap nggak? Sudah bentrok. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahasa roh harus paling banyak 2 atau 3 orang, di sini sudah bentrok ayat. Karena ada 12 orang di sini.
Tapi kalau Anda bisa mengerti ada dua macam bahasa roh, yang 1 Korintus pasal 14 ayat 27 karismaton, sedangkan yang Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 dan 7 itu yang dorea, enggak bentrok. Karena yang dorea itu memang tidak dibatasi orangnya, boleh sekaligus sama-sama doa pakai bahasa roh. Enggak bentrok. Kalau Anda tidak bisa membedakan bentrok. Lalu, seorang demi seorang. Kisah Rasul 10 ayat 44-46 kita lihat ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Mereka dapat Roh Kudus nih. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi, waktu Petrus diundang ke rumah Cornelius, dia sedang berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus. Apa tanda bukti mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Perhatikan Bapak Ibu, semua orang. Kalau di rumah Cornelius itu ada 50 orang, sanak famili, teman-teman dia dikumpulkan dengar khotbah Petrus. 50 orang langsung dapat Roh Kudus. Dan mereka berdoa langsung pakai bahasa roh saat itu. Enggak seorang demi seorang. Tidak giliran, tidak dibatasi. Lalu kita lihat lagi. Dan harus ada orang lain yang menafsirkan. Kisah Rasul 14 ayat 2. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Kalau tidak mengerti bahasa roh, bagaimana ditafsirkan? Berarti ini yang dorea. Yang dorea itu bahasa rohnya tidak bisa ditafsirkan. Tidak ada yang bisa mengerti. Makanya Pak Tong mengatakan, kalau tidak bisa dimengerti, maka itu palsu. Ingat loh, ada bahasa roh untuk doa kepada Tuhan. Yang hanya Tuhan sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu. Tidak boleh berkata, itu palsu. Kisah Rasul pasal 24. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakosta, sekitar 120 orang dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah. Tidak ada seorang, tidak ada yang menafsirkan dan tidak perlu bergiliran. 120 orang serempak berdoa di waktu yang sama dan tidak diterjemahkan, tidak bergiliran. Berarti sudah beda dengan 1 Korintus pasal 14 ayat 27. Apakah setiap kali bahasa roh harus ditafsirkan supaya bisa dimengerti? Bahasa roh jenis karismaton mutlak harus ditafsirkan atau diterjemahkan. Jika tidak ada yang bisa tafsirkan, maka tidak usah dipakai. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat. Itu yang karismaton. Sedangkan yang dorea tidak harus dimengerti dan tidak perlu ditafsirkan. Karena bahasa roh jenis ini dipakai berdoa secara pribadi kepada Allah. Nah, waktu berdoa secara pribadi, Anda boleh berdoa seorang diri nih. Ataupun di waktu yang bersama. Katakanlah, tadi saya sudah jelaskan, 500 jemaat GCC di dalam satu ruangan berdoa, semuanya pakai bahasa roh. Walaupun semuanya pakai bahasa roh, tapi kan Anda sedang berdoa secara pribadi. 500 jemaat secara pribadi pakai bahasa roh, berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak terbatas, ada di mana-mana. Bukan berarti Allah satu, yang doa hanya satu orang. Enggak, Allah tidak terbatas. Jangankan 500 miliar pun langsung pakai bahasa roh, Allah bisa nanggapi. Tidak ada bukti dan catatan di Alkitab bahwa bahasa roh glosolalia yang dipergunakan pada waktu berdoa harus ditafsirkan. Nggak ada bukti Alkitab. Memang tidak perlu ditafsirkan. Ngapain ditafsirkan? Karena kepentingan bukan untuk manusia, tapi berhubungan orang yang berbahasa roh dengan Allah secara pribadi. Tidak perlu ditafsirkan. Karena itu, melalui penjelasan saya di sini, semoga Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik. Ada dua macam bahasa roh di Alkitab. Sehingga di mana kekeliruan dari buku Pak Serventong saya sudah jelaskan. Dengan maksud supaya Bapak Ibu tidak salah tangkap.
Tuhan Yesus berkati. Bersambung di sesi yang ke-14. Karena total pelajaran topik Roh Kudus ada 25 sesi. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami disingkapkan tentang adanya 2 macam bahasa roh. Supaya tidak terjadi benang kusut. Semoga hamba-Mu jelaskan dapat dimengerti oleh para teolog, para dosen teologi, para hamba Tuhan, mahasiswa teologi. Supaya kami tidak salah dalam menjelaskan Alkitab. Ketika kami salah, pasti banyak ayat-ayat Alkitab akan bentrok di sana dan di sini. Sehingga firman-Mu, Alkitab-Mu menjadi tanda tanya. Mengapa firman Tuhan bisa bentrok? Tapi ketika tafsiran kami benar, kami yakin akan seiring sejalan di dalam roh. Karena sumber penulisan Alkitab adalah dari Roh Kudus, maka kami yakin Roh Kuduslah yang akan menuntun kami untuk memahaminya. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin kami, sertai kami supaya 25 sesi pelajaran topik Roh Kudus bisa kami selesaikan dengan baik. Demikianlah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah teologi STT GCC, Sekolah Tinggi Teologi GCC. GCC singkatan dari Jesus Class Curriculum. Artinya kurikulum kelas Yesus. Setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan. Ini pelajaran ke-13, kita lihat 10 pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan perbedaan dan fungsi masing-masing bahasa roh Dorea dan bahasa roh Karismaton. Yang kedua, para malaikat di sorga berkomunikasi pakai bahasa apa dan tercatat di mana? 3. Tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa bahasa roh Dorea itu memang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tuliskan 2 kelompok orang dan apa reaksi mereka ketika mendengar bahasa roh di hari Pentakosta. Kelima, ada berapa orang yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta? Tuliskan 15 suku bangsa yang takjub dengan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. 7. Tuliskan 5 bukti Alkitab bahwa bahasa roh Dorea tidak perlu ditafsirkan dan orang yang berbahasa roh juga tidak dibatasi. Ada 5 peristiwa pembuktiannya. Yang ke-8, tuliskan 3 aturan main menggunakan bahasa roh Bahasa roh Karismaton, bukan Dorea. Pertanyaan nomor 8 ya. 3 aturan main. Pertanyaan 8. Tuliskan 3 aturan main penggunaan bahasa roh Dorea. Dan 9. Tuliskan 3 aturan main penggunaan bahasa roh Karismaton. Jadi ada 1 layar kiri kanan. Nah, Anda jawab di sana. 10. Apakah Anda pernah berbahasa roh? Jika pernah, tuliskan pengalaman Anda dalam berbahasa roh yang benar-benar dari Allah, bukan karena ikut-ikutan. Dan jika Anda belum pernah berbahasa roh, apakah ada kerinduan? Nah, bisa menghubungi STT GCC supaya kita lebih jauh bisa menuntun Bapak Ibu berdoa dipenuhi Roh Kudus seperti apa. Tuhan Yesus berkati.